Halo teman-teman, jadi kali ini kita mau ngobrolin iPad generasi ke-10 ini. iPad ini adalah iPad entry level alias yang paling terjangkau kalau kita bandingkan dengan iPad-iPad lain yang rilis bareng-bareng di tahun 2020 yang lalu. Jadi ini adalah seri yang paling murah alias entry levelnya, tapi desainnya sudah kekinian. Kita bakal mulai dari unboxing, jadi kita buka isi boxnya dapat apa aja. Selanjutnya kita akan update harga dari iPad generasi ke-10 ini di marketplace, Tokopedia barunya berapa, secondnya sekarang rata-rata di berapa, dan kita akan bahas sedikit beberapa yang berbeda dari iPad generasi sebelumnya, versi channel Skutek tentunya. Sebelum kita lanjut unboxing, buat teman-teman yang belum subscribe channel Skutek, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Skutek. Oke, kita langsung ke unboxingnya. Oke, jadi seperti ini box dari iPad generasi ke-10 bagian depannya. Ini kita bisa lihat bezelnya memang cukup tebal, lalu di sini selfie kamera, tombol fingerprint dan juga tombol power, volume up, volume down masih sama. Cuma bedanya ini dia lebih, bukan lebih sih, bodinya lebih udah mengkotak. Di bagian kanan ada tulisan iPad ini. Bawahnya logo Apple, sama bagian belakangnya ini informasi ya iPad generasi ke-10 WiFi only, storage-nya 64 GB, di bawah sini ada serial number dan juga apa namanya serial number. Oke, kita langsung open box-nya aja biar nggak lama ya. Oke, ketika teman-teman open box, yang pertama didapat adalah iPad-nya ya. Jadi ketika buka box pertama dapat iPad. Di sini teman-teman buka lagi ada semacam buku-buku dan stiker Apple kayak gini yang nggak pernah kita baca juga. Dan di sini teman-teman bisa dapatkan adaptor AG3 karena ini unit Singapura, dan kabel USB-C to USB-C. Dia sudah power delivery ya, fast charging 20 watt. Dan kabelnya yang di iPad 10 ini, kabelnya ini sudah braided ya, jadi nggak polosan seperti yang di seri sebelumnya. Nah, ini dia unit iPad generasi ke-10. Begini, ada satu buah kamera di sini, logo Apple tetap di sini ya, nggak pindah. Lalu di sini ada tombol volume up serta volume down, ada tombol power dan speaker di bagian atasnya. Di bagian bawahnya ada USB-C, jadi sudah USB-C ya teman-teman ya, bukan yang Lightning to C gitu. Bagian depannya kayak gini, bezelnya memang cukup tebel ya, cuma ya laku-laku aja ya. iPad ya mana ya. Oke, kita coba nyalakan dulu ya. Oke, jadi tampilan awalnya nanti kurang lebih seperti ini. Ketika teman-teman selesai setup, connect WiFi, tampilan awalnya seperti ini. Dia sekarang pakai iOS-nya sudah iOS 17. Dan ini seperti yang teman-teman bisa lihat, iPad generasi ke-10. Storage-nya 64 GB dan sudah terpakai berapa ini ya? Sisanya 51 GB. Dan dia makanya Touch ID ya, belum Face ID. Lalu baterainya di sini kalau teman-teman belum tahu, di iPad tuh nggak ada baterai health ya. Jadi kalaupun teman-teman pengen ngecek bisa menggunakan TrueTools gitu. Oke, gitu aja untuk unboxingnya. Kita lanjut ke bagian cek harganya. Oke, jadi kita sudah buka Tokopedia. Kita tinggal ketikkan saja keywordnya iPad 10 gitu aja ya. Sebenarnya bisa pakai iPad 10 ataupun iPad 10TH atau iPad Gen 10. Bebas. Nah, di sini kita tanpa menggunakan filter kalau kita mau cari unit-unit yang baru. Di sini sudah ada banyak yang bisa memberikan gambaran. Sekarang tuh ada di kisaran berapa nih, rata-rata di 6,8 juta ya. Ini seperti di sini, ini sudah terjual cukup banyak juga. Ini terjual berapa ya? Terjual lebih dari 100, ratingnya pun juga oke ya. Jadi bisa dijadikan acuan harga. Bahkan ini ada yang jual di 6,5 juta promo.
Jadi memang bisa dibilang iPad generasi 10 ini harganya sudah mulai turun kalau di Indonesia ya. Nggak tahu juga apakah ini pengaruh karena sebentar lagi September dan ada launching produk baru, atau memang para seller ini mau menghabiskan stoknya. Dua kemungkinan itu kalau dari yang saya bisa simpulkan dari pendapat saya. Sekarang kita akan lihat berapa kisaran harga second dari iPad generasi ke-10 ini. Jadi kalau harga barunya itu di kisaran 6,5 sampai 6,8 juta untuk yang Inter ya. Yang iPod kita nggak usah cari karena ini yang kita lihat adalah yang varian WiFi only. Sekarang kita coba cari yang bekas dengan beberapa filter. Jadi kita di 7 hari terakhir saja ada berapa di harga bekasnya. Oke. Jadi ini kalau kita lihat tuh ada di kisaran 6250, 6350, bahkan masih ada yang jual cukup tinggi di 6,6. Kalau iPod ada yang jual di 7,5 juta bahkan. Nampaknya yang jual sedikit kemungkinannya adalah pada belum jual ataupun jualnya di keyword yang lain di iPad Gen 10 misalnya. Ini jadi masih pada jual cukup tinggi di 6 jutaan 300 ya. 62 sampai 63, bahkan ada yang jual 66. Kita coba di keyword lain dengan menggunakan filter yang sama kayak tadi. Ternyata di keyword lain itu juga banyak. Jadi misal teman-teman mau browsing, keywordnya bisa beragam ya. Akan biasanya ada yang memberikan judul iPad 10, iPad 10 TH ataupun iPad Gen 10 gitu ya. Oke, kita sudah gunakan filter dan nampaknya harganya juga sama-sama aja di 6 jutaan. 63, 62, ada yang jual 16 juta ini. Bonus Office 2 casing, Gojek pensil, Fuldus, dan nota untuk klaim garansi. Jadi dari pencarian kita tadi bisa disimpulkan yang ini yang paling murah ya, 6 juta ini ya. Dan kalau kita filternya di 7 hari terakhir memang sedikit, tapi kalau nggak di filter ini terlalu luas cakupan pencariannya gitu. Jadi mungkin untuk update harganya gitu aja. Semoga dapat ngasih gambaran ke teman-teman berapa harga barunya dan berapa kisaran untuk harga second dari iPad generasi ke-10 ini. Oke, habis ini kita lanjut untuk bahas beberapa hal yang berbeda di iPad 10 ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu iPad generasi yang ke-9. Oke, jadi beberapa hal yang berbeda dan terlihat jelas di iPad generasi 10 jika kita bandingkan dengan iPad generasi 9. Pertama ada di desainnya. iPad generasi 10 ini desainnya sudah mengkotak di bodinya ya. Gas seperti seri iPad terbaru seperti iPad mini, iPad Air, dan juga iPad Pro yang seri-seri baru ya. Bodinya udah kotak, pun sama dengan seri-seri iPhone yang baru ya. Jadi secara desain menurut saya iPad generasi 10 ini lebih fresh. Yang kedua, penggunaan USB Type-C di iPad generasi 10. Sementara di iPad 9 itu masih menggunakan port Lightning. Jadi kalau nanti iPad terbarunya sudah menggunakan USB-C akan lebih ringkes. Jadi misal teman-teman pergi cukup bawa satu kabel aja gitu ya, lebih ringkes. Yang ketiga, jika di iPad 9 fingerprint sensornya itu masih di home button alias di depan gitu ya. Di iPad 10 ini fingerprint sensornya menyatu dengan tombol power di bagian atas. Yang keempat, bobot di iPad 10 ini lebih ringan 10 gram, sedikit saja jika dibandingkan dengan iPad generasi 9. Layarnya juga sedikit lebih besar di iPad generasi ke-10 dengan luas layar itu 10,9 inci. Yang terakhir tentu iPad generasi 10 ini SoC-nya lebih update menggunakan chip A14 Bionic, sementara di iPad 9 itu menggunakan chip A13 Bionic. Selain itu, iPad generasi 10 sudah tersedia Wi-Fi 6, namun untuk baterai di iPad generasi 10 ini sedikit lebih kecil dengan 7606 mAh jika dibandingkan dengan iPad 9 yaitu 8557 mAh. Ya, selisihnya nggak terlalu jauh lah ya. Oke, video untuk iPad generasi 10-nya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini ya akhir. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil.
dari video singkat ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.